Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Perang Tiongkok dan Jepang. Kedua invasi Tiongkok oleh Jepang mulai tahun 1937 sampai 1945 adalah perang besar antara Tiongkok dan Jepang, sebelum dan selama Perang Dunia II. Perang ini adalah perang Asia terbesar pada abad ke-20. Walaupun kedua negara telah sebentar-sebentar berperang sejak tahun 1931, perang berskala besar baru dimulai sejak tahun 1937 dan berakhir dengan menyerahnya Jepang pada tahun 1945. Perang ini merupakan akibat dari kebijakan imperialis Jepang yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Jepang bermaksud mendominasi Tiongkok secara politis dan militer untuk menjaga cadangan bahan baku dan sumber daya alam yang sangat banyak dimiliki Tiongkok. Pada saat yang bersamaan, kebangkitan nasionalisme Tiongkok dan kebulatan tekad membuat perlawanan tidak bisa dihindari. Sebelum tahun 1937, kedua pihak sudah bertempur dalam insiden-insiden kecil dan lokal untuk menghindari perang secara terbuka. Invasi Manchuria oleh Jepang pada tahun 1931 dikenal dengan nama Insiden Mukden. Bagian akhir dari penyerangan ini adalah insiden jembatan Marco Polo tahun 1937 yang menandai awal perang besar-besaran antara kedua negara. Sejak tahun 1937 sampai 1941, Tiongkok berperang sendiri melawan Jepang. Setelah peristiwa penyerangan terhadap Pearl Harbor terjadi, Perang Tiongkok-Jepang kedua pun bergabung dengan konflik yang lebih besar, Perang Dunia II. Namun, tidak ada militer resmi di Tiongkok pada saat itu, dan faktanya adalah tentara Jepang terlibat dalam perang saudara antara tentara Rute ke-8 pimpinan Mao Zedong dan tentara Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek, karena intrik kedua angkatan bersenjata. Menurut hukum internasional pada saat itu, tentara Rute ke-8 dan tentara Kuomintang adalah gerilyawan, bukan tentara resmi, dan Jepang terlibat dalam pertempuran gerilya, yang mengakibatkan rawa. Dalam bahasa Tionghoa, perang ini dikenal sebagai perang perlawanan terhadap Jepang dan juga dikenal sebagai perang perlawanan 8 tahun atau lebih singkat perang perlawanan. Kata insiden digunakan oleh Jepang karena tidak ada negara yang mendeklarasikan perang satu sama lain. Jepang berusaha menghindari campur tangan dari negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang merupakan pengekspor utama besi untuk Jepang. Presiden Amerika Serikat, Roosevelt akan menjatuhkan embargo berdasarkan serangkaian undang-undang yang disebut Akta Netralitas jika pertempuran tersebut disebut perang. Dalam propaganda Jepang, penyerbuan terhadap Tiongkok merupakan perang suci seisen, langkah pertama dari slogan Hakoichiu 8 sudut dunia di bawah satu atap. Pada tahun 1940, Perdana Menteri Konoe membentuk Liga Anggota Parlemen yang percaya tujuan Perang Suci. Ketika kedua belah pihak secara resmi mendeklarasikan perang pada Desember tahun 1941, namanya diubah menjadi Perang Asia Timur Raya. Pada waktu itu, pemerintah Jepang masih menggunakan istilah insiden Shina dalam dokumen resmi. Berdasarkan alasan penggunaan kata Shina, dianggap menghina oleh Tiongkok, media Jepang sering menggantinya dengan istilah-istilah lain yang juga pernah digunakan media tahun 1930-an, seperti insiden Jepang-China. Pada tahun 1915, Jepang mengeluarkan 21 permintaan terhadap Tiongkok untuk menambah kepentingan dalam bidang politik dan perdagangan dengan Tiongkok. Setelah Perang Dunia I, Jepang merebut kekuasaan daerah Shandong dari Jerman. Tiongkok di bawah pemerintahan Beiyang tetap terpecah belah dan tidak mampu untuk melawan serbuan asing sampai ekspedisi utara tahun 1926 sampai 1928, yang dilancarkan oleh Kuomintang KMT, atau Partai Nasionalis Tiongkok, pemerintahan saingan yang berpusat di Guangzhou. Ekspedisi utara meluas ke seluruh Tiongkok hingga akhirnya terhenti di Shandong. Pemimpin militer Beiyang, Zhang Zhongchang yang didukung Jepang berusaha menghentikan gerak maju pasukan Kuomintang dalam menyatukan Tiongkok. Situasi ini mencapai puncaknya ketika pasukan Kuomintang dan Jepang terlibat dalam pertempuran yang disebut Insiden Jinan tahun 1928. Pada tahun yang sama, pemimpin militer Manchuria, Zhang Zuolin juga dibunuh karena ia tidak lagi mau bekerja sama dengan Jepang.
Setelah insiden-insiden ini, pemerintah Kuomintang di bawah pimpinan Chiang Kai-shek akhirnya berhasil menyatukan Tiongkok pada tahun 1928. Otonomi yang bersahabat dengan Jepang. Kebijakan ini disebut pengkhususan Tiongkok Utara Hanzi atau yang lebih sering diketahui sebagai Gerakan Otonomi Tiongkok Utara. Provinsi bagian utara yang terlibat dalam kebijakan ini adalah Chahar, Suiyuan, Hebei, Shanxi, dan Shandong. Pada tahun 1935, di bawah tekanan Jepang, Tiongkok menandatangani perjanjian Heumezu, yang melarang KMT untuk menjalankan kegiatan partainya di Hebei dan secara langsung mengakhiri kekuasaan Tiongkok atas Tiongkok Utara. Pada tahun yang sama, perjanjian Qindoihara ditandatangani dan mengakibatkan KMT disingkirkan dari Chahar. Dengan demikian, pada akhir 1935, pemerintahan pusat Tiongkok telah disingkirkan dari Tiongkok Utara. Sebagai gantinya, Majelis Otonomi Hebei Timur dan Majelis Politik Hebei Chahar dibentuk oleh Jepang. Sumber https://it.m.wikipedia.org/wiki_perang_Tiongkok tanda hubung Jepang kedua. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.